Sehari sudah Fadel Bajideh mendekam di balik tahanan Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani dengan tuduhan Fadel diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ditahannya Fadel merupakan impian Nikita Mirzani selaku ibunda Laura yang selama ini berseteru panas dengan putrinya yang Nikita menduga karena dipanas-panasi oleh Fadel. Tidak ingin putrinya terjerembab dalam lubang yang lebih dalam akibat hubungan berkedok asmara dengan Fadel, Nikita pun menempuh langkah hukum untuk menyelamatkan nasib putrinya. Lantas, seperti apa ungkapan kebahagiaan Nikita setelah seterunya Fadel Bajideh kini sudah mencicipi keras dan dinginnya tahanan? Lantas apa yang membuat penyidik menetapkan Fadel sebagai tersangka dan langsung ditahan? Seperti apa tanggapan Firdaus Oiwobo, rekan Rasman, terkait status tersangka dan ditahannya Fadel, klien Rasman sejak kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keyakinan dan optimisme Nikita Mirzani yang tinggi selama ini bahwa laporan polisinya terhadap Fadel Bajideh yang diduga telah melakukan praktik asusila terhadap putrinya Laura Mezani Mawardi alias Loli hingga kabarnya pernah hamil lalu kabarnya menggugurkan sampai lebih dari 1 kali, kini telah sampai pada hasil yang mengejutkan. Ya, kemarin hari Kamis tanggal 13 Februari, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Fadel sebagai tersangka dan langsung ditahan. Lantaran Fadel dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Terhitung sejak tadi malam, maka sudah sehari Fadel dijebloskan di balik tahanan. Maka seperti inilah kebahagiaan Nikita Mirzani 1 hari usai Fadel Bajideh resmi menjadi penghuni Hotel Prodeo sebagai tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, dibilang bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang. Ya kan, dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan, diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain, ya gitu. Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya, jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Tapi sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya. Dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia.
selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya, ya kan. Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya, Laura, seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai gitu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu. Laura itu pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Perjuangan yang tak kenal lelah dari Nikita Mirzani untuk menyelamatkan putrinya Laura Meizani Mawardi alias Loli dari dugaan cengkraman berkedok asmara Fadel selama ini kemarin telah memasuki babak baru ketika Fadel ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Maka ke depan Nikita Mirzani mengaku ingin tetap memantau kasus terkait pelaporannya terhadap Fadel Bajideh hingga P21 sampai bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan dan berharap Fadel dijerat dengan hukuman yang setimpal. Pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Dikorbankan ya banyak energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan Arkana. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Ya gue nggak terlalu hafal soal pasal, tapi apapun itu ya nanti lihat aja lah, gue kan nggak tahu berapa tahunnya. Itu kan nanti di pengadilan ya, bukan kepolisian. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh memberikan keterangannya usai Fadel ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Rasman, kliennya, Fadel Bajideh telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena sesuai ketentuan undang-undang, selain karena ancaman hukuman penjara atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Fadel minimal 5 tahun penjara, juga agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri. Menurut Rasman, untuk sementara, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan sambil melakukan berbagai upaya hukum atas persetujuan keluarganya. Menurut Rasman, masih ada peluang untuk melakukan berbagai upaya hukum terhadap kliennya, di antaranya dengan melayangkan pra-peradilan, namun menunggu keputusan keluarga. Rasman pun akan tetap mendampingi Fadel dalam perkaranya ke depan. Rasman menduga Fadel menjadi tersangka setelah Laura memberi keterangan tambahan yang diduga berbeda dari sebelumnya, alias diduga membenarkan tuduhan Nikita Mirzani terhadap Fadel. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan, ya, dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NN, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara.
dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Nah, terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Saya ingat ya, kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya, pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya, berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Fadel tadi mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Saya hanya pesan ke Fadel. Fadel, kamu istirahat yang tenang. Pikirkan apa yang terjadi antara kamu dengan Loli. Dan tadi Pak Umar ada di sana, Martin ada, Bintang ada. Nah, karena kami belum begini, kenapa saya tidak langsung mengundurkan diri? Karena Loli bercerita ke saya itu tidak ada. Dan istri saya, Bu Ade, itu menanya juga di hati ke hati. Ngerti nggak hati ke hati? Saya tidak ada. Pas saya tidak ada, waktu saya periksa yang dianiaya oleh NM, itu saya ke rumah sakit Pertamina kan. Itu Loli itu ditanya sama Bu Ade, istri saya. Dan dia bilang, tanya, kamu ngomong hati ke hati dong. Dia bilang, ternyata itu tidak ada. Nah, jadi saya tetap akan memberi bantuan hukum kepada Fadel dan keluarga. Oke, karena kita nggak tahu nih, apakah perbuatan ini diketahui oleh keluarganya Pak Umar, saya nggak tahu. Iya kan? Jadi sikap saya itu, ya, kami akan tetap bantu. Nikita Mirzani bahagia dan tidak menyangka perjuangannya memenjarakan Fadel kini menjadi kenyataan. Lantas, seperti apa keterangan pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seputar penetapan Fadel Bajideh sebagai tersangka terkait kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Mantan kekasih Laura Mezani Mawardi alias Loli yaitu Fadel Bajideh sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kemarin hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 usai diperiksa sebagai saksi terlapor kedua kalinya
Dan setelah penyidik meminta keterangan tambahan dari Laura Meizani terkait laporan polisi yang dilayangkan Nikita Mirzani, ibunda Laura, penetapan Fadel sebagai tersangka juga dilakukan setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik dengan disaksikan oleh berbagai pihak terkait. Hal itu diungkapkan oleh pihak Kepala Seksi Si Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Nurma Dewi, kepada awak media tadi malam. Hari ini atau malam ini penetapan VA sebagai tersangka pasti melewati tahap-tahap ya. Jadi tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat atau sah kepada saudara VA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian PA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang, ya, dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat tentunya. Lanjut penetapan saksi ke tersangka ya pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30. Kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krim Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Sikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada. Tadi yang jelas sudah kita mintain keterangan dulu sebagai saksi terlapor. Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini rekan-rekan, mohon izin ya. Yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Menurut Nurma, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan beberapa alat bukti. Selain bukti berupa keterangan saksi, juga ada bukti keterangan saksi ahli berdasarkan visum yang dijalani Laura Meizani. Fadel pun dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76B, Junto Pasal 81 Ayat 1, yaitu tentang persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti ya dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 yaitu tentang persetubuhan anak ya di bawah umur tentunya. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ya, dari kemarin juga kita minta pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu baru kita memeriksa VA. Semua ya keterangan dari LM sudah di penyidik. Ya, untuk sementara ini kita masih di penyidik ya, penyidik masih mencari lagi keterangan-keterangan tentunya dari VA. Geger, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka terkait laporan polisi Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa respon rekan Rasman Arif Nasution yaitu Firdaus Oiwobo terkait status tersangka yang kini dijalani Fadel? Apa pula yang membuat Firdaus menyarankan Nikita Mirzani untuk berdamai? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Firdaus Oiwobo, kuasa hukum Rasman yang juga kemarin dibekukan izin prakteknya sebagai pengacara oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Negeri Banten, ikut menanggapi ditetapkannya Fadel Bajideh, klien Rasman, sebagai tersangka dan ditahan. Menurutnya hal itu adalah hak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang menurutnya tentu sudah melalui kajian atau penyelidikan terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, ibunda Laura Mezani Mawardi alias Loli. Firdaus menyarankan kepada Nikita agar mau berdamai dengan Rasman yang kini dililit berbagai musibah alias masalah. Terkait proses hukum atas Fadel, Firdaus menyerahkan keputusannya kepada Nikita. Sejauh mana pihaknya merasa dirugikan dalam kasus tersebut, karena ia adalah ibu kandung dari Laura Mezani Mawardi. Ia juga berharap pembelaan dari tim hukum Rasman terhadap Fadel agar mencari celah pembelaan di tengah kondisi yang sudah terjepit seperti saat ini. Kalau saya tidak mendalami perkara tersebut karena saya bukan kuasa hukumnya dan saya juga tidak tertarik juga untuk melihat kasus itu. Cuman kalau persidangan pemeriksaannya sudah menyatakan bahwa Fadel harus ditahan, ya polisi juga kan nggak bodoh. Pasti mereka mempunyai kajian-kajian tersendiri gitu kan. Mungkin saja sekarang Nikita Mirzani sudah harmonis dengan Loli ya kan. Lalu dibuat pernyataan untuk memenuhi unsur pidananya. Loli menyatakan bahwa dia juga merasa mungkin dihipnotis atau apa, kan bisa saja. Ya, tergantung pinter-pinternya tim Run Law Firm bagaimana bisa membela kliennya kan gitu dalam kondisi terjepit seperti ini kan. Ya harapan saya sih mudah-mudahan Nikita Mirzani terbuka hatinya mau berdamai dengan Bang Rasman, karena Bang Rasman ini kan lagi ditimpa musibah banyak gitu kan. Berdamai sajalah ya. Tapi kalau untuk proses hukumnya Fadel Bajideh, ya itu kembali lagi kepada keinginan Nikita Mirzani, sejauh mana mereka merasa dirugikan kan gitu. Kita juga tidak boleh menyalahkan Nikita Mirzani ya, karena biar gimana dia seorang ibu yang menghidupi anaknya sendiri ya, bagaimana dia ada hak darah daging dia di situ. Jadi nggak bisa juga kita salahkan Nikita Mirzani. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.